Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas B4 yang terdiri dari saya sendiri, Catri Syafriana Binto. Saya Umul Uli Handayani Hamid. Saya Vilka Yantiandani Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah data mining dengan judul Implementasi Pre-Processing Text pada Dataset Email Spam Classification menggunakan Google Colab. Oke, pembahasan presentasi kami akan terdiri dari 6 bagian utama, yaitu pendahuluan, objek dan tujuan, metodologi, proses pre-processing, evaluasi, dan kesimpulan. Baik, email adalah media komunikasi digital yang umum digunakan baik untuk urusan pribadi maupun profesional. Namun, banyaknya email juga meningkatkan resiko masuknya spam, yaitu pesan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem deteksi spam berbasis klasifikasi teks. Tapi sebelum model dapat digunakan, teks email harus diproses terlebih dahulu melalui tahap pre-processing. Pre-processing ini Pre-processing ini penting karena langsung memengaruhi performa model machine learning. Objek penelitian kami adalah dataset email spam or not classification dari Kaggle. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan tahapan preprocessing teks agar data email siap digunakan dalam klasifikasi spam. Baik, kepada pembaca kedua saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada metodologi penelitian atau metodologi dan proses pre-processing. Adapun di bagian metodologi, penelitian ini dilakukan menggunakan platform Google Colab, bahasa pemrograman berupa Python, library yang digunakan berupa Pandas atau manipulasi data. Ada NLTK atau tokenisasi stop word stemming dan sketched learning, TF, TF, IDF evaluasi. Kemudian pada tahap data cleaning, di sini ada data cleaning, yaitu tahapan yang mencakup penghapusan duplikat dari baris kosong yang tidak diperlukan. Untuk data integration, yaitu dia menganalisis yang dilakukan pada kolom e-spam untuk menghitung distribusi data antar spam dan non-spam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan data sebelum model dilatih. Kemudian ada data reduction. Pengurangan fitur dilakukan menggunakan metode TF-IDF untuk memilih kata-kata yang paling relevan dari teks. Jumlah maksimumnya itu dibatasi sebanyak 3.000 kata, namun hasil akhir hanya menghasilkan 1.558 fitur unik. Selanjutnya ada data transformation. Teks yang telah dibersihkan dikonfirmasi menjadi bentuk numerik menggunakan TF-IDF. Hasil transformasi berupa matriks dengan dimensi 1005 kali 1558 yang siap digunakan untuk pelatihan model klasifikasi teks. Dan terakhir ada preprocessing teks lanjutan. Ini digunakan untuk pustaka seperti NLTK dan Pandas untuk menghapus angka, tanda baca, stop word, serta menerapkan proses stemming. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan. Bagian ini, setiap tahap preprocessing memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas data. Berikut hasil dari masing-masing proses. Kita akan lanjut ke Google Colab-nya langsung. Pada case folding itu dia mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil seperti hello hello Loni just wanted to touch base. Bisa dilihat dia akan diubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian pada bagian tokenizing. Nah, pada bagian ini dia memecah teks menjadi kata-kata atau token seperti you have been pre-approved. Seperti gambar, dia ada you have been pre-approved. Dia memecahkan menjadi kata-kata satu persatu. Dan yang selanjutnya ada stop word removal. Slide-nya di stop word removal. Ya, ya.
dia menghapus kata-kata umum yang tidak berkontribusi pada makna seperti yang dan itu. Jika semua token adalah stop word, maka hasil bisa berupa list kosong. Bisa dilihat seperti contoh tersebut. Oke, selanjutnya saya serahkan. Eh, masih ada. Oh iya, saya serahkan kepada Virkayanti. Baik, selanjutnya ada stemming, yaitu pada baris pertama, perintah ini mengambil tiga baris pertama dari kolom message content yang berisi teks pesan atau email. Sebaris kedua, yaitu di dalam teks yang sebelumnya sudah dibersihkan dari stop words, akan di stemming satu persatu. Pada baris ketiga, yaitu menampilkan tulisan stemming di output. Baris keempat itu menampilkan kata-kata sebelum di stemming dan baris kelima itu menampilkan hasil setelah di stemming. Nah, seperti contohnya begini. Jadi stemming ini membantu kita menyederhanakan teks dengan mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Yang selanjutnya itu ada integration. Pada baris ke satu sama kedua itu yaitu mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas dan RE. Selanjutnya yang pada bagian ini itu membaca file datasetnya yang file datasetnya yang berisi data pesan lalu menyimpannya di DF di variabel DF. Selanjutnya ini menampilkan jumlah baris dan kolom sebelum integrasi. Selanjutnya ini nama kolom ini nama kolom yang diubah seperti message content menjadi teks dan is spam menjadi label. Selanjutnya itu ini menampilkan bentuk data setelah integrasi dan dua contoh isinya. Nah, tujuannya itu untuk menyeragamkan nama kolom dan menghindari duplikasi nama kolom. Selanjutnya ada data reduksi pada baris ke-1 sama kedua itu untuk menampilkan jumlah data yang duplikasi sebelum dibersihkan. Pada baris ketiga itu menghapus semua baris yang duplikasi dari dataset. Yang keempat sama kelima itu menampilkan jumlah duplikat setelah dibersihkan. Lalu menampilkan dua data teratas sebagai contoh. Seperti ini outputnya. Selanjutnya ada data cleaning pada baris ke-1, kedua, dan ketiga itu untuk mengecek dan menampilkan jumlah nilai kosong atau missing values setiap kolom sebelum dibersihkan. Baris keempat itu menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong supaya data bersih dan tidak error saat diproses. Nah, baris kelima sama keenam ketujuh itu mengecek lagi jumlah data kosong setelah dibersihkan lalu menampilkan dua baris pertama dari data yang sudah bersih. Nah, tujuannya itu ini digunakan untuk mengecek dan menghapus data yang kosong agar dataset jadi bersih dan siap diproses. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulannya adalah pre-processing adalah tahap awal yang sangat penting dalam data mining berbasis teks. Dengan tahapan seperti case folding, tokenisasi, stop word, removal, dan lainnya, data email yang semula tidak terstruktur menjadi siap pakai dan akurat dalam klasifikasi spam. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.